Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana cara berani bersuara demi kenyamanan diri sendiri. Ya, jadi ini pertanyaan yang masuk di episode ke-579 ya, tentang 3 langkah menjaga kesehatan mental ya. Ini di podcast 579 itu saya nggak sendirian, tapi saya ngundang salah satu teman saya juga yang lagi kuliah tentang kesehatan mental di Jepang, namanya Didit ya. Di situ kita kurang lebih 43 menit kita ngobrol gitu ya, tentang 3 langkah menjaga kesehatan mental. Dan ternyata lumayan banyak respon positif ya, dari repost atau share di Instagram story, terus juga di komen juga. Ini saya sambil bacain ya beberapa responnya, kayak bilang, "Terima kasih bang, saya jadi terapin. Informatif sekali dan ilmu sharingnya sangat berharga dan membantu." Itu dari Sukma Putri. Dari Hera, "It's a great moment to listen this. Thanks." Sama-sama Hera. Dari Habibah, "Seru banget, pernah punya trauma masa lalu untuk bisa survive di kehidupan berikutnya." Yes, thank you. Itu beberapa responnya ya, banyak banget sebenarnya. Ini saya bacain beberapa, dan salah satunya juga ada dari ini, namanya J. J nanya gini, "Kak, bahas dong tentang gimana cara berani bersuara demi kenyamanan diri sendiri." Ya, jadi ketika membaca pertanyaan ini, saya menangkap mungkin J itu tipe orangnya itu yang mungkin pasif ya. Jadi kan ada tipe orang yang agresif dan ada tipe orang yang pasif tuh. Kalau agresif tuh dia kayak mau mendapatkan apa yang dia mau dan dia tidak peduli sama kepentingan atau kebutuhannya orang lain. Dia nggak peduli sama perasaan orang lain. Pokoknya yang penting dia dapat apa yang dia mau. Ya, itu tipe yang agresif, yang cenderung memaksa dan tidak peduli gitu sama orang lain. Tapi kalau tipe pasif, biasanya dia itu cenderung selalu mengalah. Dimana ketika ada orang mau sesuatu, ya udah dia kasih gitu. Nggak apa-apa dia mengalah terus kayak gitu. Nah itu tipe pasif gitu. Nah kalau kita lihat di kuadran win-win ya. Jadi dalam hubungan tuh kan memang harusnya win-win. Kita win, orang lain win. Kebutuhan kita terpenuhi, kebutuhan orang lain terpenuhi. Kalau pasif kan jadinya kita nggak terpenuhi, orang lain terpenuhi. Kalau agresif itu juga sama gitu kan. Kalau kita agresif, kita harus win, orang lain lose pun juga nggak masalah kayak gitu. Jadi harusnya kan itu win-win ya. Nah maka dari itu, selain pasif dan agresif, ada satu tipe komunikasi lagi yang perlu kita latih untuk diri kita, yaitu adalah asertif ya. Asertif itu adalah ketika kita bisa menunjukkan perasaan, kebutuhan ataupun pendapat kita dengan jelas dan tegas tanpa mengabaikan hak atau perasaan orang lain ya. Jadi kita menyampaikan apa yang kita mau ya, perasaan kita, tapi kita tidak mengabaikan hak atau perasaan orang lain ya. Itu yang namanya asertif. Jadi asertif ini bisa dibilang ada di tengah-tengah lah antara pasif dan agresif ya. Nah saya mau kasih beberapa contoh ya, contoh tentang assertive communication nih agar lebih jelas. Tapi sebelum saya lanjut kasih contoh, saya mau ngasih tahu buat kamu yang mau sukses di usia muda ataupun sukses di perantauan, di tanggal 2 Juni nanti, ini sebentar lagi ya, beberapa hari lagi, itu kita akan ada webinar ya, namanya webinar Anda Mencatat Sukses. Gimana cara biar kamu sukses di usia muda ataupun kamu di perantauan. Di webinar ini kamu akan belajar 3 secrets. Yang pertama adalah cara proven untuk mencapai tujuanmu. Yang kedua, cara mengatasi rasa insecure dalam diri. Dan yang ketiga, gimana cara mengatasi lingkungan toksik dan membangun support sistemmu. Nah, kamu bisa pelajari itu secara gratis
silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung juga klik link yang ada di deskripsi. Oke? Nah, sekarang mari kita lanjutkan nih. Contoh kalimat-kalimat atau contoh-contoh yang kalimat asertif itu seperti apa sih? Ini contohnya, misalnya, aku ngerasa nggak nyaman nih kalau kamu datang terlambat. Bisa nggak kamu datang tepat waktu, misalnya ya. Terus misalnya, aku kayaknya lagi butuh nih waktu untuk diri sendiri. Mungkin kamu jangan ganggu saya dulu ya dalam 1 jam ke depan. Nah, itu kan kita bisa ngasih tahu bahwa kita perlu me time dan jangan gangguin dulu nih kayak gitu. Kalau tipe agresif mungkin langsung bilang, lu jangan ganggu gua ya gitu. Misalnya gitu ya. Kalau tipe pasif diajak orang lain, yuk kesana yuk, padahal kita sebenarnya butuh waktu me time, tapi kita ya udah deh, aku nurutin dulu deh apa maunya dia kayak gitu. Terus selanjutnya misalnya, aku nggak setuju sama pendapatmu, tapi aku menghargai kita bisa berdiskusi tentang ini. Terus aku lebih suka nih makan malam di rumah daripada pergi ke restoran malam ini. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh tadi, kita mungkin kamu bisa melihat polanya gitu. Polanya adalah kita menggunakan satu yang namanya I statement. I statement itu adalah kata-kata atau kalimat yang diawali dengan kata saya. Saya merasa, saya melihat, saya apa, kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh cara untuk berkomunikasi secara asertif. Karena kalau kita mulai dengan you statement itu adalah kita langsung bilang, kamu misalnya, kamu harusnya nggak kayak gitu, kamu terlambat terus sih kayak gitu. Nah, itu kan dimulai dengan kata kamu, jadi orang akan merasa dalam tanda kutip diserang gitu, karena kita akan jadi agresif. Biasanya kalau agresif itu dia kalimatnya mulai dari kata kamu, tapi kalau asertif kita mulai dari kata saya merasa, saya melihat misalnya, saya mendengar apa kayak gitu. Jadi mulai dari kata saya. Oke? Jadi sampaikan perasaanmu seperti apa, dan sampaikan juga apa yang kamu inginkan gitu. Jadi tadi ya, poin utamanya adalah kita mampu menyampaikan perasaan, kebutuhan, atau pendapat dengan jelas dan tegas tanpa mengabaikan hak atau perasaan orang lain. That's the key. Ya, itu kata kuncinya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sharingkan, gimana biar kita bisa berani bersuara demi kenyamanan diri gitu ya. Mungkin kadang kita masih tipenya pasif, masih nggak percaya diri. Nah, coba kamu mulai latihan untuk menggunakan pola asertif ini untuk dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga kamu bisa menyampaikan apa yang kamu mau juga dan tidak menyakiti atau mengambil hak atau menyakiti perasaan orang lain. Oke? Mungkin itu dulu. Dan buat kamu yang mau ikut free webinar dari Self-Dev ya, tentang Unlimited Success yang tadi yang saya sampaikan, silahkan kamu bisa masuk ke selfdev.id/webinar, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Sekarang udah, kalau nggak salah udah 800 atau 900-an orang daftar. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silahkan daftar sekarang juga sebelum slotnya habis. Sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share, itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.